Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi bersama Ibu Novi Astuti selaku guru kelas kelompok B1. Assalamualaikum Bu Novi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu. Apa kabarnya ini Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Maaf Bu Novi, rencananya besok saya ingin melaksanakan observasi supervisi akademik di kelasnya Bu Novi. Apakah diizinkan Bu Novi? Insya Allah monggo, silahkan Bu. Terima kasih Bu Novi. Sebelum saya melaksanakan observasi besok hari ini, saya akan melaksanakan praobservasi dengan Bu Novi dengan tujuan agar ketika besok Bu Novi melaksanakan pembelajaran dan saya melaksanakan observasi, Bu Novi lebih percaya diri, kemudian lebih siap ya Bu Novi ya. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Novi ya Bu Novi. Yang pertama, kalau boleh tahu nih, besok ini Bu Novi akan menggunakan topik apa dan apakah tujuan pembelajaran mata Bu Novi? Ya, untuk topiknya ya dalam 1 bulan ini kita berbicara tentang binatang Bu Ayu. Nah, kemudian untuk besok itu kita lebih fokusnya ke binatang ternak, utamanya yaitu ayam. Adapun tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwa ayam itu merupakan salah satu binatang ternak ya. Tidak hanya binatang peliharaan, tapi binatang yang bisa diternakkan menjadi lebih banyak lagi. Baik Bu Novi, jadi topiknya masih binatang ya Bu Novi, kemudian subtopiknya adalah binatang ternak dan Bu Novi besok mengambil ayam gitu ya Bu Novi. Baik, untuk selanjutnya Bu Novi tentang area pengembangan ya Bu Novi ya. Jadi untuk area pengembangan nanti pengennya apa yang dikembangkan Bu Novi dari siswa? Untuk siswanya nanti yang dikembangkan adalah berbagai aspek ya, keterampilan anak, yaitu terkait dengan kognitifnya, kemudian literasinya, dan juga psikomotornya. Untuk kognitifnya nanti anak-anak kita minta untuk menghitung, membilang begitu. Kemudian dari fisik motoriknya, utamanya motorik halus, yaitu dengan menjiplak dan juga mewarnainya. Kemudian untuk literasinya adalah menghubungkan gambar dengan kata. Berarti kalau melihat dari area perkembangan yang akan Bu Novi laksanakan besok, tentunya udah komplit sekali ya Bu Novi. Ada kognitif, kemudian ada literasi, dan juga ada psikomotoriknya. Kemudian untuk model pembelajaran Bu Novi, jadi model pembelajaran apa yang nanti akan Bu Novi terapkan dalam sistem pembelajaran Bu Novi? Untuk model pembelajarannya kita masih menggunakan kelompok Bu Ayu ya, bukan area ataupun sentra. Kita menggunakannya masih kelompok. Jadi untuk kelompok B ini Bu Novi masih menggunakan kelompok ya Bu Novi ya. Baik Bu Novi, jadi sekarang strategi Bu Novi, strategi pembelajaran apa yang akan Bu Novi gunakan? Untuk strategi pembelajarannya kami menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE dan konten. Jadi walaupun tadi ya kita masih menggunakan kelompok, tetapi anak-anak tetap diberi kebebasan untuk memilih kegiatan mana yang dia sukai. Hanya kita kelompokkan kegiatannya saja. Tapi kalau untuk anak-anak memilihnya, kita silahkan biar anak-anak tetap punya, pada akhirnya dia mempunyai pilihan-pilihannya masing-masing, tidak sesuai dengan karepe guru. Luar biasa sekali ya Bu Novi. Jadi strategi perkembangan yang akan Bu Novi gunakan besok, rencananya Bu Novi akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi membebaskan anak untuk memilih kegiatan yang mereka sukai tanpa harus memaksakan keinginan kita gitu ya Bu Novi. Baik, pertanyaan terakhir Bu Novi. Jadi untuk penilaiannya Bu Novi, apa rencana penilaian yang akan Bu Novi gunakan untuk pembelajaran? Untuk penilaiannya menggunakan checklist dan juga observasi Bu Ayu. Baik, jadi Bu Novi masih menggunakan checklist dan observasi ya Bu Novi ya. Terima kasih Bu Novi untuk praobservasi hari ini. Semoga pembelajaran besok pagi berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses ya Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sakit. Ya masih banyak. Karena gigi ini siapa yang menciptakan? Allah. Ada gantinya nggak kalau giginya rusak? Kalau anak-anak sekarang giginya dari apa? Kucing, binatang peliharaan. Kalau kemarin berbicara tentang bebek, bebek itu termasuk binatang apa? Binatang ternak. Binatang ternak selain bebek apa lagi? Angsa diternakan. Oke, angsa. Terus apa lagi? Gajah, gajah binatang ternak. Apakah ada yang beternak gajah? Kalau ternak yang dipelihara oleh banyak orang dan tidak kucing. Kucing masuk binatang ternak atau binatang peliharaan? Ya. Mentoknya apa toh? Bahasa Indonesianya mentok? Entok ya. Siapa yang suka makan? Hari ini kita berbicara tentang salah satu binatang ternak yaitu ayam. Cilik ning kandang ono ayam tok. Lagi bapak tani duwe kandang gede ning kandang ono pitike. Apakah di rumah ada punya ayam? Artinya banyak ayam berapa jumlahnya Nio? Satu, dua. Nah, siapa yang punya lebih dari 2 ayam? Oh, cuma 1. Berapa? Ayam. Jantan apa ayam betina? Betina ini apa itu? Ayam betina ini bisa apa? Bisa nendok. Ini ayam jantan bisa nendok tidak? Enggak. Hanya ayam betina yang bisa bertelur. Nah, di ayam ini, di tubuhnya ayam ini ada apa saja ya? Bagian-bagian. Pertamanya, ini dia punya apa ini? Paruh. Gunanya paruh untuk apa? Untuk makan. Untuk apa lagi coba? Ada paruhnya. Ini apa ya yang di atas ini? Yang seperti apa ini? Jenggot. Rambut. Rambut. Apa? Ada tahu nggak namanya? Jengger. Apa namanya? Jengger. Kemudian yang di bawah ini apa? Kaki. Namanya kaki ayam namanya apa? Bisa terbang? Ayam bisa terbang nggak tahu? Bisa mampu tapi tidak seperti terbangnya bulu. Tadi ayam itu kata Mas Fando nendok bertelur. Nah, supaya nanti telurnya itu bisa menetas jadi anak diapakan sama ayamnya? Nggak tahu, belum pernah lihat. Diapakan Mas Fando? Ayamnya biasanya angrem dijengkemi untuk melindungi telur-telurnya itu, untuk menghangatkan telurnya. Nah, nanti ayam
21 hari. Yang lain telurnya supaya telurnya nanti lama-lama dia akan nunggu 21 hari kemudian akan keluar lapas. Ayamnya tugasnya apa Mas Aska? Yang pertama adalah teman-teman nanti menarik garis dan ditebalkan. Ini huruf apa? Oh, sudah bisa baca? Nah, Mbak Dila sudah bisa baca paruh. Nanti kemudian ditarik garis ke paruhnya. Cari huruf depannya apa? B. Cari yang huruf depannya B. Ini huruf depannya B. Ini. Ya, tarik garis. Ini huruf apa? S. A, B, A, P. Sayap ada di mana? Tarik garis rep. Ya, ini apa? Kaki kasih apa kakinya namanya? Cakar. C A K A R. Tarik garis rep. Ini apa? Huruf apa? Matanya. Tarik garis ke sini. Dan ini C E S G G E R. Jengger. Tadi mana jenggernya? Nanti ini ditebalkan. Ya, kalau sudah ditarik garis titik-titiknya putus-putus ditebalkan. Kalau sudah Mbak Indra, tulis lagi di bawahnya. Bisa mencontoh di bawahnya. Ini di bawahnya jenggernya di mana? Kalau di bawah susah bisa ambilnya. Maka bisa di bawahnya, cara di bawahnya. Bisa? Allah bisa. Kalau dia cantik mau diwarnai atau enggak? Boleh diwarnai. Kemudian tugas yang kedua. Ini punya gambar ini. Ini ayam apa? Jago. Ikutin aku. Apa ayam? Ini ayam apa? Betina. Bedanya ayam jago sama ayam betina apa ini? Iya, cowok sama cewek. Kalau ayam yang jago bisa dulu. Yang betina betok. Ayam jago bisa betok enggak? Nah, kalau ayam betina betok itu tandanya dia siapa? Enggak tahu. Oh, lagi melahirkan? Ayam melahirkan? Ayam tadi melahirkan? Bertelur. Betok itu sedang bertelur. Kalau ayam jatuhnya kukur yuk. Suruh apa kukurnya? Kalau pagi hari pertanda sudah waktunya untuk bangun tidur, ya Mas Iqbal. Kalau kita mau tidur lagi, tapi juga teman-teman nanti tugasnya menghitung ayam apa? Oh, dihitung di sini ayam jatuhnya ada berapa ya? Ini ayam betina. Dihitung ayam betinanya ada berapa? Ini telurnya dihitung ada berapa yang ini? Ayam dihitung bisa. Tulis. Sekarang anak ayamnya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 7. Tadi jatuhnya ada berapa? 1, 2, 3. Mana jari 6-nya? Ini 1 sama 5. Tadi ayam betinanya ada 8. Mana jari 8? 3 tambah 5. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga kita lihat ke belakang. Nah, nanti teman-teman tugasnya adalah mencetak. Itu namanya mencetak, yang memfotokopi, menggambar, tapi dengan cetakannya. Caranya bagaimana? Nanti teman-teman ditaruh di diletak, duduk aja.
Nah, gitu. Ditaruh di sini, ya. Kemudian Mbak Devira di situ kan kelihatan toh. Ini nanti ditaruh di sini sampai teman-teman selesai mencetak. Jangan diangkat-angkat. Nanti kalau diangkat-angkat gambarnya jadi sobek. Bukan sobek, nggak akan sobek. Angel. Kita coba ya. Novi mau pakai warna apa ya? Ayam itu warnanya apa? Novi pengen ayamnya warna hijau. Nah, ini teman-teman dijiplaknya. Jangan diangkat gambarnya. Selesaikan sampai selesai. Ya, itu balik. Kalau sudah pakai jarinya jempolnya boleh. Buat apa? Jadi warnanya nanti biar ada warnanya. Loh, warnai. Kenapa makanya harus ditebalkan? Biar ketika ditarik itu ada warnanya. Itu kan nggak mau. Belum mau ditarik sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan banyak asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu nanti yang menjiplak karena terbatas, ya yang bisa hanya sesuai jiplakan. Kalau sudah penuh teman-teman cari tempat yang lain. Oke? Novi bagaimana yang sudah bersiap terlebih dahulu? Kelompok 1 silakan boleh memilih terlebih dahulu mau di mana? Kelompok 3. Kelompok 3 mau mana? Kelompok 2 silakan.
jantan. Yang betina orang jantan. Kakinya ayam ada berapa? 2. Sama dengan kakinya binatang apa yang juga? T-Rex kakinya berapa? 2. Kemudian tadi aku buat menjiplak, ada yang sudah betul tidak dirubah-rubah posisi tangannya, tapi beberapa ada yang digeser, hasilnya jadinya tidak. Kalau belum lihat matanya itu tidak ditaruh di kepala, tapi ditaruhnya di ekor. Besok kita masih berbicara tentang binatang ternak. Oke, sekarang kita sudah selesai pelajarannya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama berterima kasih kepada berbagai macam ilmu. Tadi sudah Mbak Mas Pandu. Mas Pandu silakan memimpin doa. Assalamualaikum Bu Novi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi sebagai lanjutan kegiatan observasi kemarin ya Bu Novi. Kalau kemarin kita hanya berdua, kalau hari ini di pasca observasi ini kita akan didampingi oleh Bapak Siswoko SPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Temanggung. Selamat siang Pak Sis. Baik Bu Novi, hari ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Novi pasca kegiatan observasi yang saya lakukan kemarin di kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Novi. Yang pertama Bu Novi, bagaimana perasaan Bu Novi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, saya merasakan ada beberapa hal yang sebenarnya masih kurang maksimal begitu ya Bu Ayu, terhadap apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak. Gitu, berarti masih ada yang mengganjal gitu ya Bu Novi. Baik Bu Novi, berikutnya Bu Novi, bolehkah Bu Novi menceritakan kembali proses pembelajaran yang di kelas kemarin? Oh ya, untuk
untuk proses pembelajaran kemarin kami di kelas B itu masih membicarakan terkait dengan tema atau topik binatang ya Bu Ayu. Kemudian kemarin fokusnya adalah ke binatang peliharaan yaitu ayam. Awalnya kita berbicara tentang ayam itu sendiri ya, apa makanannya, kemudian jenisnya ya, ada yang betina, ada yang jantan seperti itu, kemudian juga ciri-cirinya. Kemudian untuk pembelajaran di kelompoknya yaitu kita untuk literasinya kita bermain terkait dengan bagaimana menghubungkan kata dengan gambar ya. Kemudian untuk kognitifnya yaitu membilang ayam, juga kemudian ada telurnya, ada ayam. Dan untuk psikomotornya khususnya adalah motorik halusnya, kita belajar untuk menjiplak ya, karena memang anak-anak ini ternyata setelah saya amati menjiplak ini masih kesulitan ternyata ya, anak itu masih kesulitan. Dan ini kemudian kita beri, memang jarang sekali berikan untuk mengasah motorik halusnya. Jadi kemarin Novi itu mengambil topik tentang binatang peliharaan atau binatang ternak yaitu ayam dan Novi. Baik Novi, kalau menurut Novi ini hal baik apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum terlaksana dalam kegiatan kemarin? Kalau untuk hal baiknya ya, jadi memang saya berkaitan dengan kurikulum Merdeka itu kan masih banyak belajar, dan kemudian yang pasti itu kalau sudah belajar kemudian sudah mengetahui, tapi ternyata untuk mempraktekannya itu bukan hal yang mudah, karena kemudian merubah mindset ya, ini sih merubah mindset. Dan mindsetnya di sini tuh kurikulum Merdeka itu kayaknya kok rodok riwil atau mungkin banyak pernak-pernik yang harus disiapkan. Nah ini kemudian membuat apa ya, akhirnya ada beberapa hambatan. Tapi di sisi yang lain saya sepakat atau setuju dengan kurikulum Merdeka itu adalah terkait dengan bagaimana kemudian anak itu diberi keleluasaan untuk memilih ya. Jadi anak-anak itu punya keberanian dan rasa percaya dirinya itu lebih. Nah ini yang kemudian kemarin saya ambil ya, yang mungkin baru bisa diambil dari sisi yang itunya. Jadi kelebihannya itu saya sudah bisa memberikan kepada anak-anak itu untuk memilih kegiatan yang dia sukai seperti itu ya, memilih tanpa kemudian harus dipaksakan ini dulu dan sebagainya. Kalau dulu kan pakai kelompok itu kan wis manut guru nih, harus mubeng dari kelompok 1, nanti kalau sudah kelompok 1 selesai pindah ke kelompok 2, kelompok 2 selesai pindah ke kelompok 3. Kalau sekarang kemudian saya mencoba untuk itu tadi melatih rasa percaya diri anak, dan anak itu biar punya kemampuan untuk tidak hanya didikte oleh gurunya, tapi bisa benar-benar kemudian kreatif sendiri seperti itu, menentukan apa yang dia sukai. Jadi kami sediakan memang baru hanya bisa menyediakan 3 kegiatan, tapi di 3 kegiatan itu anak-anak kita beri kebebasan untuk memilih mana yang disukai terlebih dahulu. Nah karena ini sudah kelas B, walaupun mungkin ada kegiatan yang tidak dia sukai ya dari apa yang disajikan oleh gurunya, tapi tetap kami memberikan motivasi untuk bisa menyelesaikannya. Hanya saja tidak kemudian harus dipatok ini dulu, habis ini enggak, tapi diberi kebiasaan memilih itu yang dan pilihannya juga kita sudah mulai beragam ya, tidak hanya kemudian ketika menjiplak itu kita sediakan ada 2 ya. Walaupun sebenarnya ini juga nanti masuk ke hambatan ya, nek menglurung saja ya kurang pas ya. Jadi harusnya kan kalau yang dijiplak itu karena memang fokusnya ayam, harusnya yang disediakan juga ada mungkin anak ayamnya atau mungkin nanti telurnya ya seperti itu. Tapi kemarin baru menyediakan hanya 2 jenis, yaitu ayam bejantan dan ayam betina. Itu masuk ke hambatan juga ya Bu Ayu. Jadi tadi hal baiknya adalah anak-anak diberi kebebasan memilih, tapi kemudian yang kurang adalah memang ragam mainnya Bu Ayu. Jadi tadi saya sampaikan ya, sepakat dengan kurikulum Merdeka, tapi di sisi yang lain tuh renik-reniknya ini yang belum bisa maksimal disiapkan. Nah itu menjadi hambatan bagi saya atau kekurangannya seperti itu ya. Jadi masih pakai LK juga, masih pakai LK, walaupun sebenarnya diperbolehkan juga ya pakai LK. Hanya saja harusnya kan LK itu tidak hanya 1 jenis seperti itu. Ketika kita memang fokusnya membilang, tadi ya ada membilangnya, itu boleh pakai LK tapi harusnya dengan
ada yang lainnya. Lah ini yang lainnya yang tidak kami sediakan begitu. Itu menjadi kekurangan saya ya, kekurangan kami dalam menyajikan permainan kepada anak-anak. Baik, Bu Novi, jadi tadi kelebihannya, kalau bisa saya rangkum, kelebihannya tadi yang sudah Bu Novi sajikan adalah dengan memberikan kebebasan anak Bu Novi untuk memilih kegiatan pada hari itu. Kemudian kekurangannya yaitu kurangnya ragam main yang Bu Novi sediakan, begitu nih Bu Novi. Itu juga tadi Bu Novi bilang sebagai hambatannya Bu Novi. Jadi kalau terkait hambatan yang sudah Bu Novi tadi bicarakan gitu, mungkin ada hambatan lain yang Bu Novi hadapi kemarin selama proses pembelajaran. Iya, hambatan yang lainnya itu adalah itu tadi ya, jadi anak-anak juga ternyata kadang belum terbiasa untuk memilih atau percaya diri dengan apa yang dipilih. Jadi masih ada yang kadang diem saja, belum mau. Sudah kita persilahkan ya, misalnya kelompok 1 silahkan mau memilih kegiatan yang mana dulu. Kemudian setelah kelompok 1 memilih, kelompok 2 silahkan, kelompok 3 silahkan. Tapi ternyata masih ada anak yang anteng saja, dia itu belum memilih satu pun ya. Dan dia kan berarti nggak merasa aku tuh masuk kelompok mana ya gitu. Tapi ternyata memang entah ini mungkin karena kami waktu dulu di TKA juga belum begitu sering melakukan kegiatan ini ya. Jadi anak-anak itu masih harus dituntun itu Bu Ayu. Itu juga menjadi hambatan tersendiri. Padahal kan sebenarnya yang diharapkan dari kurikulum Merdeka itu kan memang anak-anak kemudian ya kita bebas memilih, tapi kan yang dipilih juga sudah kita, bukan bebas kebablasan ya, tapi tetap bebas itu ada rambu-rambunya, ada aturannya. Nah ini memotivasi anak untuk kemudian memilih mana yang kamu sukai ini juga menjadi hambatan tersendiri. Kadang hanya mau mewarnai saja masih tanya, Bu Novi boleh ini pakai warna ini, Bu Novi masih boleh pakai warna ini. Jadi masih terbawa pembelajaran yang dulu ya. Padahal sekarang kan ya monggo saja, ketika mungkin ayamnya mau warna-warni kan sah-sah saja ya. Tapi karena dulu kan karena sering didikte itulah ini kan. Jadi itu jadi satu hambatan juga Bu Ayu. Baik Bu Novi, jadi Bu Novi itu jadi anak-anak ini masih terbawa dari proses pembelajaran waktu di kelompok A. Jadi ketika masuk di kelompok B sendiri, anak-anak masih bingung nih menentukan kegiatan apa, karena mungkin waktu dulu di kelompok A masih ada dikte-dikte dari gurunya gitu ya. Baik Bu Novi, selanjutnya Bu Novi, menurut Bu Novi kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu terjadi ya Bu Ayu ya. Ya bisa jadi itu tadi ya, karena memang belum terbiasa ya, ataupun bisa jadi tidak hanya di sekolah itu didikte, tapi mungkin di rumah pun ya kami juga belum komunikasi dengan orang tua ya, bagaimana di rumah yang mereka ajarkan. Karena kan kadang itu apalagi sudah kelas B ya, sudah mau SD kan kekhawatiran belum bisa baca, belum bisa hitung, belum bisa ini kan juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Padahal sekarang yang di kurikulum Merdeka kan itu juga bukan hal yang harus amat ya. Sebenarnya juga sejak dulu ya TK itu tidak kemudian harus bisa calistung ya, karena pembelajaran harus dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, ini mungkin di rumahnya bisa jadi itu juga terjadi seperti itu, atau bahkan di les ya seperti itu. Ini kan les itu juga guru lesnya model pembelajaran seperti apa, tambah kemudian membuat anak-anak itu kebingungannya bisa jadi di situ Bu Ayu ya. Jadi hambatannya bisa jadi ya dari sekolah sendiri yang memang karena walaupun kita masih bertahap untuk kemudian mempraktekkan kurikulum Merdeka itu, kemudian dari rumah ataupun mungkin dari faktor yang lainnya, akhirnya anak sendiri itu masih bingung ya seperti itu. Baik Bu Novi, untuk berikutnya ya Bu Novi, hal apa yang akan Bu Novi lakukan untuk mengurangi atau paling tidak meminimalisir hambatan tersebut? Ya, untuk meminimalisir semuanya ya kemudian memang kita menyemangati anak-anak gitu. Ayo ya, bahwa memang mereka itu butuh untuk menentukan sikap. Ini kan belajar untuk menentukan sikap, belajar untuk percaya diri dengan dirinya sendiri, kemampuannya itu seperti apa. Tidak harus semuanya itu dituntun ya. Ya sekarang memang masih ada orang tuanya, tapi kan mereka tetap nanti akan beranjak dewasa. Sekarang itu mereka adalah proses untuk mengasah kemampuan mereka, dan kemudian selain dengan kepada anak-anak dengan memberikan pengertian itu, memberikan motivasi, kita juga perlu berkomunikasi dengan orang tua ya. Kita berkomunikasi dengan orang tua agar kemudian anak-anak itu juga diberikan ruang yang banyak untuk bisa bebas memilih, bebas bertindak, dan
itu mengikuti apa yang dia maui, walaupun apa yang dia maui tapi ketika salah tetap kita harus mengarahkannya. Apalagi ini di usia TK itu, kalau dari sedikit ilmu yang saya dapatkan kan, karena usia 1 sampai 7 itu memang dia posisinya sebagai raja ya. Kalau orang dulu itu orang Jawa kayak kemeratu-meratu, jadi memang mereka diberikan ruang yang bebas untuk jawabannya kudu dimanja, diposisikan seperti raja. Tapi kita raja itu kan tetap butuh penasehat. Saat mereka salah itu tetap harus dinasehati ya. Ini jadi kepada orang tua pun kita kemudian memberikan saling berkomunikasi untuk memberikan ruang yang banyak kepada anak-anak, bebas tapi juga terbatas ya, dan juga dalam pengawasan orang tua, dan perlu komunikasi juga dengan teman-teman rekan sejawat ya, karena memang mungkin kurikulum merdeka ini hal yang baru, yang pasti itu tadi ilmu sudah dapat, tapi merubah mindset itu bukan hal yang mudah, apalagi sudah enak dengan LK ya Bu Ayu soalnya seringkalinya kan seperti itu, enaknya dengan LK lebih mudah, gurunya nggak repot, LK pun hanya satu jenis ya, tidak kemudian bermacam-macam boleh ngeprint akeh, boleh ide banyak dan sebagainya. Ini termasuk ide-ide itu juga yang perlu kita asah dan senantiasa kita tingkatkan. Jadi ya tadi ya, dengan berkomunikasi dengan anak-anak, kemudian juga berkomunikasi dengan orang tua dan juga dengan rekan sejawat, nah, kemudian harapnya ya kurikulum merdeka ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baik Bu Novi, jadi Bu Novi sudah punya banyak rencana untuk meningkatkan fokusnya anak gitu ya, yaitu dengan cara memberikan motivasi kepada anak, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana pola asuh anak di rumah mendidik, kemudian juga bisa bekerja sama dengan rekan sejawat, berbagi praktek baik, kemudian berbagi ilmu tentunya ya Bu Novi ya. Kalau Bu Novi tadi sudah punya rencana banyak banget yang bagus sekali itu tadi, terus kira-kira kapan Bu Novi akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, secepatnya ya Bu Ayu ya. Jadi secepatnya bisa kita sharingkan, baik itu dengan anak-anak maupun dengan rekan sejawat dan juga dengan orang tua ya. Jadi karena memang kurikulum merdeka itu kalau saya lihat memang fokusnya adalah untuk kepada ya, berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Ini juga hal yang baru ya. Nah, biasanya kan memang kudune wong anak itu bukan manut guru nih. Sekarang kita sering sebagai guru itu kan bukan manut kepada anak-anak, tapi lebih banyak mengambil menyerap aspirasi dari mereka, kemudian pembelajaran itu benar-benar menyenangkan dan ya bisa diterima oleh anak-anak. Kemudian konstekstual, ini tadi juga konstekstualnya itu masih kurang ya Bu Ayu kalau saya melihatnya seperti itu. Kemudian berdiferensiasi kan tujuannya untuk anak-anak itu bisa memilih. Ini nggak wong guru nih wae memberikan pilihan hanya terbatas dan hanya sedikit. Nah ini memang kemudian harus segera dikomunikasikan dengan banyak pihak ya, dan juga biar orang tua itu juga paham, karena kalau orang tua tidak paham, tidak diajak ngobrol, tidak diajak diskusi, nanti tuntutannya juga akan jadi berbeda. Kok sekarang sekolahnya beda dengan yang dulu ya, itu kan tidak menjadi masalah. Nah, ini memang harus segera dikomunikasikan. Jadi rencana akan segera Bu Novi tindak lanjut ini. Kemudian Bu Novi di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait hasil observasi yang kemarin saya lakukan di kelasnya Bu Novi ya. Yang pertama yaitu pembelajarannya kemarin sudah sangat luar biasa, anak-anak banyak yang sudah fokus itu memperhatikan Bu Novi, kemudian komunikasinya juga sudah dua arah, jadi Bu Novi bercerita apa, anak-anak dengan senang hati, dengan luar biasa menanggapi apa yang disampaikan Bu Novi. Kemudian yang kedua, anak juga sudah diberi kesempatan untuk memimpin doa, dan Bu Novi juga sudah menanyakan kabarnya anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari itu. Yang ketiga juga Bu Novi sudah memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih kegiatannya sendiri menurut keinginan anak-anak sendiri. Jadi ASN-nya sudah berjalan ya. Kemudian yang keempat, diferensiasi proses dan produknya juga sudah ada dengan cara dengan terlihat kemarin waktu anak-anak memilih kegiatannya sendiri. Dan maaf Bu Novi ya, sebelum kita akhiri sesi
pasca observasi hari ini, saya ingin bertanya satu hal lagi nih untuk Bu Novi, yaitu apa yang ingin Bu Novi kembangkan setelah melihat hasil catatan atau hasil observasi Bu? Ya, yang perlu dikembangkan memang kemarin itu ya, belajar dari yang kemarin saya evaluasi itu untuk konseptualnya masih kurang Bu Ayu ya. Jadi kan kemarin itu ayam, tapi kemudian hanya sekedar melihat dari majalah itu gambar ayam saja, tidak kemudian kami ajak anak-anak itu untuk melihat ayam secara langsung ya, kemudian ataupun melalui video kan sebenarnya bisa, tapi itu tadi ya, merubah mindset dan mempersiapkan segala sesuatunya lah, ini yang menjadi catatan kekurangan atau mungkin bahan renungan bagi kita semuanya untuk bisa ditindak dengan lebih baik. Dan kadang sebenarnya kan kalau kita bisa konseptual, bisa benar-benar nyata memberikan semua itu kan anak akan lebih fokus ya, anak lebih fokus dengan anak-anak sekarang yang banyak melihat gadget, HP dan sebagainya, itu kan kemudian konsentrasinya kurang. Nah ini itu salah satunya yang kemudian harus diperbaiki ya dari catatan yang Bu Ayu tadi. Terima kasih. Dan juga ragam mainnya memang Bu Ayu saya akui masih sangat kurang ya. Jadi masih sangat kurang. Ketika menjiplak pun yang disediakan hanya satu alat saja ya, tidak kemudian hanya krayon saja. Walaupun itu karena fokusnya mau dilatih untuk berluar ya, tapi kan bisa jadi memang ada anak yang nggak suka ya. Itu bisa kita gunakan karena fokusnya ke menjiplaknya kan, bisa memakai pensil warna, spidol atau mungkin bahan alam yang lainnya. Jadi memang di konseptualnya sama di ragam main dan alatnya yang perlu kita tingkatkan kembali. Terima kasih Bu Novi. Semoga rencana-rencana Bu Novi segera bisa berjalan sesuai keinginan Bu Novi. Terima kasih juga pada Pak Siswoko yang sudah bersedia hadir di sini. Sampai berjumpa lagi lain kesempatan dan semoga kita bisa berkolaborasi bersama. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Novi. Selamat siang.